Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Nabila, absen 14 dari kelas 12 Kimia Analisis B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kesetimbangan kimia. Ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama, reaksinya reversibel. Reaksi reversibel merupakan reaksi dapat balik, yang artinya berlangsung dua arah, ke kiri dan ke kanan. Contohnya, Fe2O3 dengan 3CO menjadi 2Fe 3CO2. Yang kedua, laju Re ke kanan sama dengan laju Re ke kiri, atau laju pembentukan sama dengan laju penguraian. Ciri-ciri yang ketiga terjadi di ruang tertutup. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis. Jenis kesetimbangan reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen merupakan sistem kesetimbangan yang ada pada reaksi di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Fasa yang sama ini merupakan satu macam wujud zat, yaitu solid, liquid, gas, atau aqueous. Contohnya, 2SO2 dengan O2 menjadi 2SO3. Selanjutnya, kesetimbangan heterogen, yang merupakan sistem kesetimbangan di mana komponennya lebih dari satu jenis fasa. Contohnya, H2O liquid menjadi H2O gas. Dan H2O gas dengan C dalam bentuk solid menjadi H2 dan CO dalam bentuk gas. Tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau dilambangkan dengan Kc memiliki rumus seperti pada gambar. Kc hanya berlaku untuk wujud aqueous dan gas. Tetapan kesetimbangan dipengaruhi oleh suhu dan tidak tergantung molaritas awal. Tetapan kesetimbangan konsentrasi dapat dijumlahkan, dapat dibalik, juga dapat dikali. Tetapan kesetimbangan parsial atau dilambangkan Kp memiliki rumus PV sama dengan nRT, namun bisa juga dilakukan pencarian Px dengan rumus mol gas X dibagi mol total gas dikali P total. Untuk reaksi seperti contoh, dihitung menggunakan rumus seperti pada gambar. Tetapan kesetimbangan parsial ini hanya ditujukan untuk wujud gas. Hubungan ketetapan kesetimbangan konsentrasi dengan hubungan kesetimbangan parsial ditunjukkan pada rumus berikut. Kp menunjukkan tetapan kesetimbangan tekanan gas dalam satuan atm, Kc merupakan tetapan kesetimbangan, R merupakan tetapan gas yang ditetapkan 0,082. T merupakan suhu dalam bentuk Kelvin. Delta N merupakan selisih jumlah koefisien gas produk yang berada di sebelah kanan dan jumlah koefisien gas reaktan sebelah kiri. Hubungan ini ditunjukkan hanya untuk wujud gas. Selanjutnya, derajat ionisasi. Derajat ionisasi memiliki rumus mol zat terionisasi dibagi mol zat mula-mula. Derajat ionisasi ini adalah perbandingan antara jumlah mol zat yang terdisosiasi atau terurai terhadap jumlah mol zat mula-mula. Selanjutnya, pergeseran kesetimbangan. Berdasarkan asas Le Chatelier berbunyi bahwa apabila pada sistem kesetimbangan yang sedang berlangsung dilakukan suatu aksi, timbul reaksi dari sistem sehingga pengaruh aksi tersebut dapat diperkecil. Ada 3 macam tindakan untuk menggeser kesetimbangan. Yang pertama, mengubah konsentrasi zat.
Yang kedua, mengubah tekanan atau volume zat yang bereaksi, dan yang ketiga adalah mengubah temperatur. Pengubahan konsentrasi. Digunakan analogi pipa U diisi cairan dalam kondisi datar seperti pada gambar. Jika konsentrasinya dikurangi, maka akan bergeser ke tempat yang kurang. Sedangkan jika konsentrasinya ditambah, maka akan bergeser ke tempat yang ditambah. Suhu. Jika suhu diperbesar, akan bergeser ke arah endoterm. Sedangkan jika suhu diturunkan, akan bergeser ke arah eksoterm. Tekanan atau volume. Tekanan berbanding terbalik dengan volume, sehingga jika tekanan diperbesar, volume akan diperkecil, yang artinya akan bergeser ke arah jumlah mol gas lebih kecil. Sedangkan jika tekanan diperkecil, volume akan diperbesar, yang artinya akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih besar. Katalis. Katalis ini tidak menggeser kesetimbangan. Fungsi adanya katalis adalah untuk mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dari zat yang bereaksi. Kesetimbangan dalam industri. Sistem kesetimbangan di industri harus dikondisikan mengarah ke produk, sehingga dapat dihasilkan produk yang maksimal dengan proses yang efektif dan efisien. Selanjutnya, pembuatan amoniak atau NH3. Amoniak adalah senyawa kimia dengan rumus NH3. Biasanya, senyawa ini didapati berupa gas dengan bau tajam yang khas. Amonia digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk serta pelarut untuk senyawa ionik dan senyawa polar. Amonia diproduksi dengan proses Haber-Bosch dengan menerapkan asas Le Chatelier. Pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Asam sulfat atau H2SO4 merupakan asam mineral yang kuat. Asam sulfat dapat digunakan pada proses pembuatan deterjen. Asam sulfat juga dapat digunakan sebagai larutan elektrolit pada pembuatan baterai untuk industri otomotif. Pembuatan asam sulfat dengan proses cukup besar dapat dilakukan menurut proses kontak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.